warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Najar dalam channel PMath. Kali ini kita akan mencoba mengupas tuntas tentang konsep logaritma ya. Nah, langsung saja. Untuk dalam logaritma ini ada beberapa bagian nanti yang menjadi sub daripada materi logaritma ini. Yang pertama sekali itu kita nanti akan melihat definisi daripada logaritma. Kemudian yang kedua, sifat-sifat dari logaritma. Ya, sifat-sifat logaritma. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas nanti tentang konsep persamaan logaritma. Kemudian yang keempat, pertidaksamaan logaritma. Kemudian yang terakhir yaitu grafik fungsi logaritma. Nah, dalam mempelajari logaritma ini ada 5 sub ataupun 5 hal yang perlu kita ketahui ya. Kita akan coba mengupas satu persatu. Dalam video kali ini kakak cuma mengupas 2 sub yang pertama, yaitu masalah definisi dan sifat-sifat logaritma. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama ya, yaitu definisi logaritma. Definisi. Nah, logaritma ini merupakan inverse daripada eksponen ataupun perpangkatan ataupun bentuk pangkat ya. Nah, suatu logaritma akan dituliskan sebagai A log B akan sama dengan C. A log B akan sama dengan C, dan bentuk ini akan terdefinisi sebagai A log B jika setiap A jika dipangkatkan dengan C menghasilkan B. Ya. A log B akan sama dengan C terdefinisi jika dan hanya jika A berpangkat C sama dengannya B. Dengan A disebut sebagai bilangan pokok dan B disebut sebagai numerus. Ya. Nah, ini definisi. Kemudian dengan syarat baru bisa logaritma itu terdefinisi dengan syarat. Apa yang menjadi syarat dalam logaritma? Bilangan pokok logaritma harus positif tetapi tidak boleh sama dengan 1. Sehingga dalam beberapa buku atau referensi dituliskanlah bilangan pokok logaritma ini dia harus positif tapi tidak boleh sama dengan 1. Artinya boleh kurang dari 1 asalkan dia positif. Lebih dari 0 kita membacanya positif. Atau bilangan pokok logaritma lebih dari 1 ya. Kurang dari 1 silahkan asalkan dia positif. Atau dia lebih dari 1. Karena yang tidak boleh sama dengan 1. Kemudian selain daripada bilangan pokok, apalagi numerus dari logaritma. Yang berperan sebagai numerus di sini adalah B. Berarti numerus logaritma harus positif. Sekali lagi kakak ulangi, karena ini menyangkut definisi. Sehingga ketika nanti kita masuk ke persamaan, pertidaksamaan, maupun di grafik, nanti masalah bilangan pokok ini ada ciri khas tersendiri. Ada karakteristik tersendiri terhadap grafik yang kita gambarkan. Dan dalam penyelesaian pertidaksamaan di logaritmanya nanti. Ya, ingat syarat sebagai bilangan pokok dia harus positif tetapi tidak boleh sama dengan 1.
kurang dari 1 boleh? Boleh, asalkan dia positif. Kalau lebih dari 1, lebih boleh lagi. Yang tidak boleh, sama dengan 1. Kemudian, apapun yang berperan sebagai numerus, itu syaratnya harus positif. Kalau syarat belum terpenuhi, maka kita nggak perlu menyelesaikan bentuk logaritma itu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita ngerubah bentuk logaritma menjadi eksponen dan bentuk eksponen menjadi logaritma. Caranya mudah sekali, ya. A log B. Ini sebenarnya dibacanya apa? Logaritma B dengan bilangan pokok A. Cuman kita udah umum membacanya A log B. Merubah logaritma menjadi eksponen, bacanya log, tulisnya sama dengan, ya. Nah, kita coba. Misalkan ada P log B sama dengan R. Bagaimana kita merubah bentuk ini? Saya ganti. Misalkan ada P log B sama dengan R. Bagaimana kita merubah bentuk ini menjadi bentuk pangkat? Mudah. Ya. P log B, bacanya log, tulisnya sama dengan P log B. Sangat mudah sekali. Jadi, bacanya log, tulisnya sama dengan. Kemudian R itu dibawa kemana? Kita lihat P log B. Yang menjadi bilangan pokok siapa di sini? P atau B, ya? Yang menjadi bilangan pokok adalah P. Maka, kenapa dia disebut sebagai bilangan pokok? Karena dia yang berpangkat. Sehingga R ini merupakan pangkat dari si P. Nah, mudah, ya. Ya. Sehingga penggunaan daripada logaritma ini, ya. Misalkan ditanyakan, berapa nilai dari 2 log 16? Sama dengannya berapa? Ya. Nah, kita mudah aja. Berarti apa? 2 log 16. Titik ini sebagai pangkat. Jadi langsung 2 pangkat berapa supaya 16? Kan gitu. Maka 2 tentu harus dipangkatkan dengan 4 sehingga menghasilkan 16. Sehingga 2 log 16 itu hasilnya adalah 4. Mudah. Kita lanjut. 3 log 27 sama dengan berapa? Sama juga artinya dengan kita mencari apa? Sama artinya dengan kita mencari 3 berpangkat berapa yang menghasilkan 27. 3 berpangkat berapa? Tentu 3 berpangkat 3. Sehingga 3 log 27 itu hasilnya adalah 3. Lanjut. Misalkan lagi. Diberikan 125 ataupun yang mudah dulu 25 log 5 sama dengannya berapa? Sama juga artinya kita mencari apa? 25 berpangkat berapa sehingga hasilnya 5. Ya. 25 pangkat berapa? Gitu ya. Maka tentu 25 dipangkatkan dengan setengah. Sehingga 25 log 5 itu hasilnya adalah setengah. Jadi mencari nilai dari logaritma sama juga kita mencari pangkat daripada bilangan pokoknya sehingga menghasilkan numerus. Ya. A log B sama dengan C. Kenapa? A dipangkat C tentu harus menghasilkan B. Bisa dipahami di sini? Oke. Maka kita coba lanjut untuk mencari nilai dari logaritma. Misalkan di sini diminta tentukan nilai dari 2 log 8 ditambah 4 log berapa ini? Kita bisa bikin 4 log 8 ya, atau 4 log 16 ditambah
kita bisa bikin 9 log 3. Nah, ya. 2 log 8. Berapa nilainya? 2 log 8 berarti 2 pangkat berapa sehingga menghasilkan 8. Ya. Ini sama artinya kita mencari 2 pangkat berapa sehingga menghasilkan 8. Kalau ini sama artinya 4 berpangkat berapa sehingga menghasilkan 16. Di sini sama artinya 9 pangkat berapa sehingga menghasilkan 3. Ingat, kita belum masuk ke sifat. Jadi kita hanya menggunakan konsep definisi yang ada untuk mencari nilai daripada logaritma. 2 tentu harus dipangkatkan dengan 3. Sehingga 2 log 8 hasilnya berarti 3. Ya. 2 log 8, 3. Tambah 4 log 16. 4 berpangkat berapa supaya 16? Tentu 4 harus dipangkatkan 2. Maka ini jadi 3 tambah 2. 9 log 3. 9 berpangkat berapa supaya menghasilkan 3? Ya, akar 9 sama juga dengan 9 berpangkat setengah. Sehingga 9 log 3 itu sama juga dengan kita tambahkan dengan setengah. 3 tambah 2, 5. 5 ditambah setengah itu sama dengan 5 setengah.